Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab 80 langkah selamat dari neraka jahanam. Sekarang kita di langkah yang ke-69. Kata penulis, langkah ke-69 ini adalah domanu bil jannah liman fa'ala tilkal asya. Jaminan surga bagi mereka yang melakukan hal-hal yang disebutkan di bawah ini. Yaitu ada 6 hal yang disebutkan dalam satu hadis. Wa ha ana asuku li hadratikum hadisan yajma'u sittata asbabin lin najati min adzabillahi walil fauzi bi jannatihi. Aku akan memaparkan kepada kalian satu hadis yang akan mengumpulkan 6 sebab selamat dari neraka jahanam, selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, dan keberuntungan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis tersebut datang dari sahabat yang mulia yaitu Ubadah bin Samit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idmanu li sittan min anfusikum admanu lakum al-jannah. Berilah kepadaku jaminan dengan melakukan 6 hal, maka aku akan jamin bagi kalian surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa ucapan beliau ini? Yaitu lakukanlah 6 hal di bawah ini, maka Allah akan memasukkanmu ke dalam surga. Hal yang pertama adalah isdaqu idza hadatsum. Jujurlah apabila kalian berbicara. Ini merupakan perintah dari Allah dan Rasul-Nya agar kita jujur dalam berucap. Meskipun itu pahit, meskipun itu akan berdampak buruk mungkin, maka senantiasalah berkata jujur. Karena kejujuran itu akan mendatangkan ketenangan bagi yang mengucapkannya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, as-sidqu tuma'ninnah wal kadhibu raibah. Jujur itu adalah ketenangan dalam jiwa. Sementara kebohongan itu adalah keraguan-raguan yang membuat Anda tidak tenang. Belum lagi orang yang berkata jujur itu akan mendatangkan kebaikan yang banyak yang akan berujung dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam sebuah hadis, wa innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birri yahdi ilal jannah. Nah, kita tahu bahwa tatkala Ka'ab bin Malik radhiyallahu an diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dia sebelumnya ditahdzir selama 50 hari. Tidak diajak berbicara, tidak dijawab salamnya, tidak ada satupun dari penduduk Madinah yang ngajakin dia berbicara. Kenapa? Karena dia takhallaf, yaitu tidak mau ikut perang Tabuk. Bukan karena tidak ada perbekalan, tapi karena menunda-nunda, akhirnya dia ketinggalan rombongan. Akan tetapi dia berani jujur kepada Rasulullah bahwa dia tidak ikut perang Tabuk karena alasan itu tadi, menunda-nunda.
Sementara orang-orang munafik yang lain, mereka berdusta ya di hadapan Rasulullah. Akhirnya apa? Setelah 50 hari Rasulullah mentahdzirnya, turunlah ayat yang menerima taubat Ka'ab bin Malik. Ini disebabkan karena apa? Karena kejujuran yang dia lakukan. Demikian juga Pak, tak kala ada seorang pedagang gitu. Dia jujur dalam perdagangannya, maka inilah yang mendatangkan keberkahan terhadap jual beli yang dia lakukan. Kalau dia penjual penjual HP bekas mungkin atau laptop bekas, dia jelaskan kepada pembeli, Pak, barang ini ada rusaknya. Kalau di charge gitu cepat penuh, cepat juga drop. Silakan Bapak mau beli atau enggak. Ketika dia nawarin laptop, maka ini ada cacatnya, ini ada begini. Kalau dia menyembunyikan hal tersebut, inilah yang menjadikan perdagangannya itu tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak kala dia penjual ikan mungkin di pasar. Dia jelaskan, Pak, kalau Bapak beli ikan saya ini bisa gatal-gatal kalau makan nanti. Dan timbangan saya ini kurang berapa ons gitu. Saya jelaskan. Jadi kalau Bapak beli dengan harga murah seperti ini, konsekuensinya akan kurang timbangannya, akan gatal-gatal kalau makan ikan saya ini. Silakan kalau Bapak mau beli. Ada kira-kira seperti itu di pasar ikan? Nah, jadi kita butuh orang-orang yang jujur dalam segala sisi. Karyawan yang jujur akan disenangi oleh bosnya. Pedagang yang jujur akan disenangi oleh setiap pembeli. Nah, pegawai dan apapun gitu profesinya, jika dia senantiasa berbuat jujur, berkata jujur, maka akan mendatangkan keberkahan dalam kehidupannya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah wa'aufu idza wa'adtum. Penuhilah apabila kamu berjanji. Berjanji gitu untuk menghadiri undangan, untuk melakukan sesuatu, maka berusahalah semaksimal mungkin untuk apa? Untuk memenuhinya. Karena ini adalah ciri seorang mukmin yang dia yufuna biahdihim, memenuhi apa? Janji-janji mereka. Nah, kalau Bapak tidak bisa menghadiri sebuah undangan, maka katakan saja saya nggak bisa hadir. Jangan menutup dengan apa? Dengan kata insya Allah. Tapi insya Allahnya botek-botek, bohong. Memang dia nggak mau hadir. Cuma dia tutup dengan kata insya Allah. Maka apa? Kalau nggak mau hadir, silahkan diinformasikan saya nggak bisa hadir. Jangan apa? Seakan-akan mau hadir padahal dia nggak mau hadir. Maka ini adalah bentuk menyelisihi janji. Yang ketiga adalah wa'addu idza tumintum, yaitu penuhilah amanah yang diamanahkan kepada kalian. Apakah itu amanah perwakilan dalam jual beli, amanah dalam pekerjaan, yang sekarang lagi mau mendekati Idul Adha ini panitia kurban. Maka hendaklah dia amanah. Karena panitia kurban ini, Pak, rata-rata mereka itu adalah wakil dari sohibul korban. Sohibul kurban yang mengamanahkan sapi mereka ini untuk diurusi, disembelih, kemudian dibagikan dagingnya dan yang lainnya. Ketika ada panitia kurban memasang kolektif 3.300.000 per orang, tapi dia tidak menyebutkan harga sapi yang akan dia beli. Paham? Ini kan amanah. Orang kan percaya aja pasti harga sapi yang dia beli, taruhlah biaya operasionalnya 1 juta, ya kan?
Kalau 3,3 kali 7 berapa itu Pak? 23.100 ya. Nah, 23.100.000. Taruhlah dia ambil 1.100.000 untuk biaya operasionalnya. Maka dia beli sapi harga 22. Ternyata dia beli 21 Pak. Atau dia beli harga 20. Paham? Terus dia nggak informasikan kepada sahibul korban bahwa qadarullah kita sudah berusaha mencari sapi dengan harga 22, ternyata dapatnya 20. Gimana ini? Kalau kata sahibul korban, enggak, saya nggak mau, harus sapinya harga 22. Sudah, batalin aja sudah. Atau oke, beli 20 tapi dikembaliin yang 2 jutanya kepada sahibul korban. Ini lebih amannya. Tapi kalau panitia kurbannya diam-diam, hanya ngasih daging saja kepada sahibul korban 5 kilo per orang, terus dia nggak informasikan, maka ini berkhianat, tidak menjalankan amanah. Nah, karena dia adalah wakil, ketika nanti biaya operasionalnya kelebihan dan seharusnya dipakai 1 juta gitu, ini kok qadarullah makanya hanya 500. Maka si panitia korban ini juga nggak boleh dia pakai makan di Lazis mungkin sisanya tersebut, atau makan di Coto Makassar. Dia harus infokan bahwa Pak, ini ada kelebihan. Ada kelebihan biaya operasional. Kita serahkan. Paham? Atau kita tawarkan, bagaimana kalau kita sedekahkan ke masjid atau kemana? Jadi seluruhnya diajak komunikasi sahibul korban karena Anda adalah wakil, pemegang amanah. Beda halnya kalau Anda menjual jasa. Menjual jasa dengan jasa pengurusan sampai di packing gitu 1 juta. Nah, maka Anda tidak boleh mengambil sedikit pun daging dari hewan korban tersebut kecuali izin dari apa? Sahibul kurban. Karena Anda menjual jasa. Jadi pentingnya apa? Kita menjalankan amanah terhadap amanah-amanah yang dibebankan kepada kita. Kemudian yang ketiga adalah wahfadhu furujakum. Hendaknya kalian menjaga kemaluan. Bagaimana cara bentuk kita menjaga kemaluan, Pak? Yaitu tidak meletakkannya kecuali pada tempat yang halal. Karena ini adalah ciri seorang mukmin. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'arij ayat 29 sampai 31. Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang mukmin itu adalah orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Kecuali kepada istri-istri mereka atau budak-budak mereka. Maka tidak mengapa mereka meletakkan kemaluannya kepada istri-istrinya. Wa man ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Barang siapa yang meletakkan bukan kepada yang telah disebutkan tadi, maka mereka telah melampaui batas. Apakah itu berzina, homoseksual atau lesbi atau yang lainnya gitu, maka ini adalah bentuk zina atau bentuk melampaui batas. Kemudian yang kelima adalah waghaddu absarakum. Hendaknya kalian menundukkan pandangan. Karena ini adalah perintah Allah dan Rasul-Nya. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman, mukmin atau mukminahnya di surah An-Nur ayat 30 sampai 31 sampai 32. Wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Wa kullil mu'minati yaghdudna bi absarihinna. Perintahkanlah kepada orang mukmin untuk menundukkan pandangan mereka. Kenapa, Pak?
Karena pandangan ini adalah pintu masuk syahwat menuju hati kita. Dari mata turun ke hati, dari hati turun ke kemaluan. Karena gerbangnya di sini, maka hendaknya kita tutup kecuali pada hal yang dibutuhkan, pada hal yang dihalalkan. Contoh melihat istri, ini adalah hal yang halal. Melihat istri tetangga, maka ini adalah perkara yang haram. Kapan Pak menjadi haram? Kalau itu kita sertai dengan syahwat. Kok rumput tetangga lebih indah ya daripada rumput saya? Iya, kalau karena Anda mengumbar pandangan ke rumput tetangga sebelah. Coba Anda melihat hanya rumput saja, rumput sendiri saja, maka pasti akan berkata bahwa rumput saya yang paling indah di dunia ini. Istri saya yang senantiasa cantik di pandangan saya, karena tidak melihat kepada yang lain. Seorang ulama pernah berkata, "Innan nadhra yazra'u syahwah fil qalbi." Sesungguhnya pandangan itu akan menumbuhkan syahwat di dalam hati. Sekaligus dia akan akan menyeru, mengajak kepada kerusakan hati. Makanya Rasulullah menyebutkan al-ainani tazniyani. Dua mata itu bisa melakukan perbuatan zina. Bagaimana caranya? Wazinahuma an-nadharu. Cara berzinanya kedua mata kita dengan apa? Melihat kepada perempuan-perempuan ajnabiyah yang bukan mahram kita. Baik itu secara secara offline maupun online. Tidak boleh. Karena banyak sekali langkah-langkah yang setan buat gitu untuk mengajak kita terjerumus kepada perzinaan. Kita buat lihat media sosial saja, apakah YouTube-nya, TikTok-nya, Instagram-nya, pasti banyak di sana bertebaran perempuan-perempuan yang tidak layak untuk dipandang. Maka hendaknya kita ghaddul basar, menundukkan pandangan. Kemudian yang terakhir adalah waqafu aydiyakum. Hendaknya kalian menahan tangan. Apa yang dimaksud dengan menahan tangan di sini? Yaitu tidak menyakiti orang lain. Dengan apa? Dengan tangan kita. Karena itu adalah perbuatan yang zalim. Perbuatan yang menyebabkan kerusakan pada anggota tubuh kita yang lain. Mungkin dengan tangan, akhirnya muka kita jadi bonyok. Perut kita, anggota tubuh kita yang lain bisa cacat karena perbuatan tangan kita. Nah, kalaupun sekiranya harus membalas, maka balaslah dengan cara yang sama. Tapi ini berat, Pak. Tapi ini sulit. Kenapa? Karena kalau orang memukul kita, ninju kita gitu ya, kita balas biasanya lebih dari yang dipukulkan kepada kita. Kita mungkin balasnya, kita mungkin dipukul 1 kilo. Kita bisa memukul lebih daripada itu. Maka ini kita telah berbuat kezaliman. Nah, kalau mau membalas, balaslah dengan perbuatan yang sama. Tapi Anda tidak tahu ukuran samanya, beratnya itu berapa. Maka yang dituntut adalah bersabar. Yang lebih daripada itu adalah memaafkan orang lain yang berbuat zalim kepada kita. Al-kadhimin al-ghaidh. Orang-orang yang memaafkan orang lain padahal dia mampu membalasnya. Nah, ini adalah 6 hal yang disebutkan oleh Rasulullah. Barang siapa yang melakukannya, maka Rasulullah menjaminnya dengan surga.
6 hal ini adalah perintah. Berarti larangannya adalah berbuat dusta, berkata dusta, kemudian mengingkari janji, tidak amanah, tidak menjaga kemaluan, mengumbar pandangan, dan tidak menahan tangan untuk menyakiti orang lain. 6 ini mungkin yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.